Alhamdulillah al-qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad al-qail fi hadithihi syarif al-mar'u ma'a man ahabba wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir musalla dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan jasmani terkhusus rohani kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang bisa untuk selalu mengikuti dan menteladani junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak asing lagi bagi kita semuanya bahwa ini adalah bulan Rabi'inil Awal, bulan di mana junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pasangan ayah ibu beliau, yaitu Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah radhiyallahu anhuma. Semoga di bulan ini Allah menjadikan kita orang-orang yang dekat kepada Rasul, dan semoga lisan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu memperbanyak salawat dan salam kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca, sedikit perlu kita hayati. Jadi keberadaan kita sebagai anak cucu Nabi Adam niku nggih barokah Rasulullah. Barokah sinten? Rasulullah. Asal mulanya kok timbul Bani Adam, turunan Nabi Adam sak menten kathahé niku asal mulanya, wasilahnya, pelantarannya niku Rasulullah. Padahal Rasulullah belum ada saat itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam di surga, diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa pelantara bapak, tanpa pelantara ibu, Nabi Adam. Lalu kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dalam surga ini melihat sebagian daripada hayawan di sana itu saling berpasang-pasang. Saling apa, Pak? Berjalan sejudu. Sakjudu. Dan beliau berkeinginan untuk mendapatkan pasangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menidurkan kembali Nabi Adam. Lalu kemudian diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, diciptakanlah yang namanya apa? Ibu Hawa. Ya, makanya katanya jadi, tulang rusuknya laki-laki itu enggak sama dengan tulang rusuknya perempuan. Kalong siji, tapi tak goleki bener pun.
Nek kula mboten nutuk soal lemu, sing kurus-kurus coba digoleki ya. Nah, jadi setiap istri daripada kita itu hasil daripada tulang rusuk. Tulang rusuk. Akhirnya diciptakan oleh Allah Ta'ala ini Ibu Hawa. Lalu enggak lama kemudian Nabi Adam bangun ketika melihat sosok perempuan yang asing bagi Nabi Adam, dan setiap insan manusia dikasih dirangkai yang namanya syahwat, berkeinginan untuk mendekati Ibu Hawa. Kata malaikat Jibril, "Mah, hei Adam, ojo mu pegang sebelum kamu halal dengan dia." Sebelum nopo? Halal, nggak boleh. Bahasa kita, maka nikah dulu. Diadakanlah suatu pernikahan. Nah, setiap akad pernikahan kan harus pakai mas kawin. Mas kawinnya Nabi Adam jenengan ngertos napa, Pak? Hah? Bukan kekayaan, kenikmatan, istana, emas, apapun bentuknya, kemewahan di surga, mboten niku. Napa? Sholawat kagem Rasul ping 3. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat wahai Adam kagem sinten? Kagem Muhammad, anak cucumu yang akan datang. Sebagian riwayat 3, sebagian riwayat 7. Kalau kamu sudah sholawat, baru halal kamu memegang Ibu Hawa. Akhirnya Nabi Adam napa? Sholawat kagem sinten? Nabi Muhammad yang belum lahir, belum ada. Nah, jadi asal usulnya, atas kan? Barokah sak menten kata sing hadir nggak ngresik sak donya niku barokah napa? Sholawat yang dijadikan sebagai mahar kehalalan antara antara Nabi Adam kalian Ibu Hawa. Kalau seandainya saat itu tidak ada sholawat, ya ndak jebul kita semuanya ada di dunia, Pak. Kenapa jebul nih? Enggak akan ada wujudnya manusia, wong ndak boleh memegang apalagi sampai melebihi memegang. Jadi barokahin apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Allah Ta'ala tenggene hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan dirimu wahai Muhammad, kalau bukan dirimu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia beserta isinya. Jadi dunia beserta isinya itu diciptakan dikarenakan karena ada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya nggak bisa kita lupa dengan Rasulullah. Setiap kejapan mata kita memandang kanan kiri pasti ingat yang namanya Rasulullah. Aktivitas taat mulai bangun tidur sampai mau tidur, kalau kita ngecek mesti wasilah Rasulullah. Jamaah sebab Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ba'diyah sebab Rasul. Pengajian sebab Rasul. Bahkan wedang napa niki? Wedang jahe pun juga asal usule napa? Pelantarane adalah anjuran untuk infak dan sedekah, tahajud wasilai Rasulullah, rawatib qobliyah ba'diyah wasilai Rasul. Semua jenis taat yang kecil sampai yang besar itu penyebabnya karena anjuran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulak ma khalaftul aflak. Kalau bukan dirimu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia beserta isinya. Lalu kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tahukah kamu kamu aku ciptakan untuk siapa? Kalau dunia beserta isinya aku ciptakan untuk kamu, sekarang kamu saya ciptakan untuk siapa? Kata Rasulullah, wallahu a'lam ya Allah, kamu saya ciptakan untuk aku, katanya. Untuk apa? Untuk Allah. Okay. Terus Muhammad,
kalau aku ini untuk siapa? Hah? Kenapa? Kalau aku ini Allah maksudnya untuk siapa? Kalau dunia aku ciptakan untuk kamu. Kalau kamu saya ciptakan untuk aku, yakni Allah. Sekarang aku Allah katanya. Untuk siapa? Keberadaan wujudnya itu untuk siapa? Hah? Kata Rasulullah, wallahu a'lam. Kata Allah Ta'ala, aku untuk orang yang bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah Ta'ala itu untuk bagi orang yang bersolawat dan memperbanyak membaca solawat kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebelum keberadaan Rasulullah di alam dunia ini, masih berada di alamil arwah, itu Rasulullah bermanfaat untuk setiap periode dari setiap Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Adam ketika dilarang oleh Allah Ta'ala memakan buah khaldi, wala taqraba hadhihi syajarah, ojo sampai Adam dan Hawa mendekati ini pohon. Kalau kamu dekati makan, maka kamu akan saya usir. Datang syaitan mengganggu Nabi Adam, Ibu Hawa, akhirnya makan. Sebelum saya cerita, sebelum saya lanjutkan, kenapa sih kok nggak boleh makan buah kholdi? Padahal itu juga termasuk jenis makanan. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan sebab semua jenis makanan di surga itu tidak perlu kamar kecil. Tidak perlu apa? Kecuali buah kholdi. Jadi gak ono istilahnya kamar kecil, toilet itu tidak ada, Pak. Di surga itu tidak ada. Makan sebanyak mungkin, cukup dengan mengatakan subhanallah, apa? Kosong lagi, makan lagi. Minum nggih ngoten, minum sepuas Anda. Ada air susu, ada telaga susu, telaga madu, telaga bir, apa? Telaga arak. Nggih niki, telaga arak loh, telaga air tawar biasa itu setiap minum kapanpun, dimanapun, sekenyang apapun, cukup subhanallah, hilang lagi, makan lagi, ngoten terus. Nggak ada kamar kecil juga nggak ada, toilet juga tidak ada, kecuali buah kholdi. Makanya Allah Ta'ala marah, ojo iki makan, nggak ada resiko, nopo? Resikonya berat nih, akhirnya dimakan. Lah, setan itu sebenarnya nggak bisa ganggu Nabi Adam. Cuma pakai pelantara perempuan. Napa? Perempuan. Dari dulu godaan laki-laki gini napa? Nggih Bu nggih. Ya itu. Nek wong lanang kena wong itu angkat tangan ya. Angkat tangan. Angkat tangan nggak bisa apa-apa. Nggih. Jadi melalui perempuan. Akhirnya perempuan kena del, Nabi Adam mau nggak mau harus kena. Bahasanya nek kowe gak mangan gak tak kasih jatah, ngoten. Loh, niki saya terjemahkan sesuai dengan kitabnya. Nek kowe gak melok mangan Adam, ojo njaruk jatah. Nah, yang laki-laki Pak, maaf, sak kuat-kuate orang ora kuat. Nggih mau nggak mau bismillah, akhirnya ikut makan. Seketika itu Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam, pisah antara Nabi Adam dengan Hawa bukan 100, 200, ratusan tahun pisah. Sisi riwayat Nabi Adam tenggene Hindia, sisi riwayat Ibu Hawa tenggene daerah Arab. Pokoknya muter. Dunia itu cuma 2 orang tok ini. 2 orang tok. Okay. Cuma 2 orang tok nih. Dan Nabi Adam ketika turun menuju ke bumi itu dikasih oleh Allah Ta'ala penutup daun surga. Daun apa? Nah, makanya ada istilah misik. Ngertos misik, Pak? Misik ini ku minyak wangi sing paling sae, paling wangi, paling mahal. Tapi apa? Itu asalnya dari darahnya kijang. Oh, ngaji ini pokoknya ngaji untuk ngendi pokoknya. Ya untuk hutan, ya untuk kijang macam-macam. Dari darahnya kijang. Nggih. Jadi kijang itu ya monggo Pak. Monggo sini. Nggih. Jadi
lama kelamaan itu nggak tahu gimana prosesnya akan keluar dari pusarnya. Kalau sudah kering jatuh, lah jatuhnya darah melalui pusarnya kijang itu akan menimbulkan yang namanya minyak. Nama ini pun minyak misik. Minyak apa? Misik. Lah asal usule kok iso kijang tok ora kabeh hayawan kan ngoten. Masuk. Masih noboten iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini jarang diterangke nih, jarang diterang. Musola nun iki khusus ya, jarang diterangke sing aneh-aneh. Lah kok bisa kok khusus untuk kijang? Ceritanya ngeten. Ketika Nabi Adam turun kan membawa kesusahan dan kegelisahan karena membawa yang namanya kesalahan. Nah, diperlukan yang namanya pangerem-ngerem. Napa ngerem-ngerem niku? Ada orang datang untuk memberikan yang namanya nasihat atau mungkin memberikan yang namanya kata-kata untuk agar dia nggak susah. Nah, datanglah yang namanya kijang. Okay. Datang kepada Nabi Adam, bahasanya ngerem-ngerem. Wis sabar, insyaallah dosamu diampuni oleh Allah. Saking senengnya Nabi Adam kalau ada hayawan yang ikut andil untuk ngerem-ngerem daripada kesusahannya, dihadiahi daun surga, dikasih makan. Lah, hasil daripada daun yang dimakan oleh kijang itu timbullah yang namanya misik. Akhirnya semua hayawan tahu kalau kijang punya kelebihan, akhirnya berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Dikasih tapi nggak berfungsi. Kata ulama, soalnya beda niatnya. Kenapa? Sing Nabi Adam datangnya untuk berziarah karena dia membutuhkan yang namanya teman untuk menasihati. Yang lainnya hayawan datangnya buru buru minyak, ceonok minyak. Itu seperti itu ceritanya. Wallahu ta'ala alam. Lanjut cerita. Nabi Adam dosanya diampuni oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya memakan buah khaldi, namanya bukan dosa tapi kesalahan lah. Soalnya para nabi, para rasul itu maksum, itu dijaga oleh Allah atas izin Allah, atas takdir Allah Ta'ala. Nabi Adam cari solusi yok nopo carane dosa atau kesalahannya itu diampuni oleh Allah. Apa Pak solusi ini? Tawassul datang Rasulullah mari. Yang tadi kehalalan Nabi Adam dengan Ibu Hawa pakai mahar nopo? Sholawat. Yang sekarang untuk menghapus kesalahannya pakai tawassul Nabi Muhammad. Tawassul ini ki, ya Allah bihaqqi Muhammad ighfir dzunubi, sebab haknya wong mulya jenenge Muhammad, tolong ampuni dosaku ya Allah. Padahal di alam nyata saat itu nama Muhammad nggak ada. Wong makhluk cuma Adam dan Ibu Hawa, belum ada makhluk yang lainnya. Tapi Nabi Adam diparingi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terangkat kepalanya menuju melihat, tertulis di atas sana ada la ilaha illallah, sampingnya apa? Muhammad Rasulullah. Pinter Nabi Adam. Iki ono kata-kata la ilaha illallah, ono kata-kata Muhammad Rasulullah. Allah pangeranku, sopo Muhammad ini? Ngoten. Loh, ngoten. Iki cerdasin Nabi Adam. Iki sopo Muhammad? Sinten niki Muhammad ini? Nah, cobalah, napa coba tak pakai tawasul. Ya Allah bihaqqi Muhammad, ampunilah semua dosa-dosaku. Kata Allah Ta'ala, aku ampuni wahai Adam sebab Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab Rasulullah. Kata Allah Ta'ala, hei Adam, tahu dari mana kamu Muhammad? Padahal Muhammad belum saya ciptakan. Kata Nabi Adam, saya engkau angkat kepalaku ya Allah Ta'ala, saya melihat di atas sana ada dua tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tahu bahwa Tuhan namanya Allah dan Muhammad engkau sampingkan namanya Allah, berarti saya tahu bahwa itu adalah makhluk
yang paling mulia, yang paling engkau agukan. Kata Allah Ta'ala, sodaqta ya Muhammad, ya Adam, bener wahai Adam, laulahu lama khalaqtul aflak, kalau bukan Muhammad aku tidak akan menciptakan dunia beserta isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru 2 cerita saja untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad di atas segala-galanya. Dan kulo kali panjenengan alhamdulillah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling terakhir tapi paling mulia di hadapan Allah. Paling terakhir tapi paling pertama kali akan masuk surganya insyaallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, untuk memasuki bulan Rabiul Awal ini, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk mengkondisikan diri kita di bulan Rabiul Awal. Yang pertama, mari kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lantunkan bersama-sama 5 kali dengan harapan agar dengan sholawat ini Allah menjadikan kita orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah kelak nanti di hari kiamat. Monggo. Allahumma ya khairan nasirin, nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna biha bima hafidta bihil dhikra ya qawiyyu ya matin. Allahumma ya khairan nasirin, nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna bima hafidta bihi dhikra ya qawiyyu ya matin. Allahumma ya khairan nasirin, nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna biha bima hafidta bihi dhikra ya qawiyyu. Allahumma ya khairan nasirin, nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna biha bima hafidta bihil dhikra ya qawiyyu ya. Allahumma ya khairan nasirin, nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala abdika wa habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan tansuruna biha bima nasarta bihil mursalin wa tahfaduna biha bima hafidta bihil dhikra ya qawiyyu ya matin. Al-Fatihah. Monggo diwaos nggih, minimal jenengan usahakan pagi 10, sore nopo malam 10, karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca sholawat kepada aku, kata Rasulullah, paginya 10, sore atau malam 10, maka pantas baginya untuk mendapatkan syafaatku kelak nanti di hari kiamat. Tidak mungkin masuk surga, kita tidak mungkin masuk surga kalau tidak melalui syafaat. Tidak mungkin, tidak cukup.
amal kita sehebat apapun, taat kita segede apapun, tidak mungkin bisa membuka pintu. Bukan sakit. Kecuali melalui setunggal syafaat, namanya syafaatul ulma, dan itu untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam nggak bisa. Berbondong-bondong kaum di sana datang kepada Nabi Adam ketika kegawatan dan ketika hal yang begitu dahsyat yang terjadi di padang mahsyar, berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, urusan dewi-dewi, aku pun juga pernah salah. Makan buah kholdi. Tolong kamu datangi namanya Nuh. Sinten Pak? Nabi Nuh. Berbondong balik biro, berbondong-bondong semua umat minta bantuan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri, urusono dewi-dewi, aku sendiri juga pernah salah. Berbelok lagi datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Analaha, siap memberikan syafaat. Loh. Sallallahu Nabi Muhammad. Analaha, aku siap memberikan syafaat. Loh. Di dalamnya ada nabi loh. Ada rasul di bawah, enggak bisa apa-apa. Wala malaikatnya, wala auliyanya, wala solihin, semuanya. Ternyata yang bisa memberikan syafaat untuk kita bisa masuk surga adalah nama satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad langsung sujud di bawah arsy, meminta untuk supaya dihindarkan kegawatan-kegawatan yang ada di padang mahsyar. Jadi, kalau ilmu takim malih enggak cukup. Kita punya amal ini enggak cukup. Boten saged. Kecuali kalau kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kula ulangi malih, monggo diwaos sholawat, khususnya sholawat niki nopo sholawat nopo mawon, usahakan tiap pagi jenengan 10 kali, tiap sore nopo malam 10 kali, adrakat syafaati, insyaallah akan memberikan suatu syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Diterangkan dalam kitab-kitab, dulu ada anak muda nakalin, naudzubillah. Anak muda niki nuwakal. Napa? Nakal. Bahasane wis pokoke nemen lah. Tapi uniknya, kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, isin Nabi Muhammad, akhirnya berubah. Napa akhirnya berubah? Takut iki mono bulane Nabi Muhammad, gak pantas aku melakukan kesalahan. Akhirnya menghias diri, bertobat, bermunajat, memperbaiki diri. Gak lama kemudian meninggal. Ketika meninggal, lalu kemudian ada salah satu orang di daerah itu mimpi ketemu dengan fulan bin fulan yang berada dalam tempat yang sangat nikmat, luar biasa. Ditanya, wahai fulan, saya melihat kamu di dunia ini dan itu, tapi kenapa sekarang kamu mendapatkan tempat? Apa kata beliau? Aku seperti ini karena barokahi napa? Menghormati bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai syaitan kan diterangkan dalam hadis, syaitan itu teriak selama hidupnya 3. Di antara satu teriakan itu ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah setan itu teriak sekeras teriakan kecuali 3. Pertama, ketika dia diusir dari surga, dia teriak keras. Yang kedua, ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah tiba, itu syaitan bisa tembus ke langit sampai ke 7 sana. Makanya mendengarkan informasi dari atas sehingga turun ke bumi,
dikasihkan kepada dukun-dukun. Sehingga peramalan mereka para dukun itu benar karena sesuai dengan apa yang didengarkan. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi, ditutup Pak, tinggal 3 langit. 1, 2, 3, wis mentok. Gak wani keempat, karena dibalangi kali malaikat, diantemi kali malaikat. Nah, ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW ditutup secara total, syaitan nggak bisa tembus sampai ke langit. Karena apa? Karena barokai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita alhamdulillah, okay, tanpa meminta, tanpa berharap kepada Allah, tanpa meminta, sudah dikasih oleh Allah Ta'ala, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat beliau termasuk umat yang paling dicintai oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Pertama, perbanyak sholawat di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, monggo usahakan jenengan niat derek walaupun 1 acara maulid. Napa? Acara muludan, basa Jawa niku muludan. Nggih. Usahakan jenengan nggadahi tenaga, nggadahi kekuatan, monggo teng dalam jenengan wacaake maulid walaupun dengan istri, anak, dengan suami, monggo. Beberapa orang bismillah niat nopo hormat kelahiran Rasul. Nek memang mboten saged jenengan hadiri di masjid ada, monggo jenengan hadiri, napa di musala ada, monggo jenengan dihadiri. Napa nderek napa ngalap barokai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derek seneng, derek bunga. Jenengan mawon kadang-kadang kalih kula, hari apa ini? Milad napa? Milad. Selamat ulang tahun. Napa? Tahun yang kedua, ketiga, keempat. Kula kalih jenengan iki sinten, Pak? Kok sampai mengadakan milad niki manfaatnya untuk siapa? Hah? Niki Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk kita rayakan. Berhak apa? Untuk kita rayakan, untuk kita nderek-nderek senang. Kalau nggak ada beliau, nggak ada kita. Kalau nggak ada beliau, nggak ada surga, wala nggak ada yang namanya akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak ada Rasul, nggak mungkin ada kita. Kita nggak ada wujudnya. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak mungkin ada dunia, wala akhirat, wala surga, wala kursi, wala semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, insyaallah mudah-mudahan mungkin tenggene masjid nggih wonten acara, mbok bilih menawi teng mriki diadakan acara atau musala-musala pundi, jenengan nih ada kesempatan, tolong jenengan usahakan derek hadir. Iku lho pernah saya ceritakan tenggene masjid Abu Lahab. Tabbat yada Abu Lahab. Karena senangnya dengan kelahiran Rasul, di neraka setiap hari Senin bisa menyesep air dari sela-sela jarinya. Niku kafir, musyrik yang jelas-jelas dinas di dalam neraka. Dan gini hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu biasanya dia nggak menerangkan tentang masalah ru'ya, kecuali ini hadis. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi ketemu Abu Lahab. Tangklet, piye kabarmu ndah? Ngoten, napa? Cara bahasa kancane ngono, piye kabarmu piye? Wah, loro kabeh Abbas, loro neraka ngono. Jare Abu Lahab ngoten. Piye kabarmu? Loro kabeh neraka aku. Cuma ini kan hadis Bukhari, ya lihat. Bab ru'ya. Imam Bukhari, hadis sahihnya hadis dengan Imam Bukhari. Bab ru'ya. Itu enggak ada, beliau anti dengan hadis tentang ru'ya, kecuali ru'ya ini yang menerangkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat Abbas, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Wah, aku neraka. Cuma ketika khusus hari Senin keluar dari sela-sela, aku sesepi. Nah, apa penyebabnya Abu Lahab? Pernah aku merasa senang atas kelahiran Muhammad. Belum jadi nabi, belum jadi rasul, masih jabang bayi. Saking senengnya karena itu termasuk ponaan, karena
anaknya saudaranya namanya Abdullah, saking senengku sampai budak perempuan aku merdekakan. Thuwaibah, kamu merdeka karena bahagiaku dengan kelahiran Muhammad. Abu Lahab kafir musyrik, Allah Ta'ala enggak lupa dengan jasanya. Bagaimana kulo kali panjenengan sebagai seorang muslim yang datang jamaah karena menghormati Rasulullah, datang hadir pengajian karena ikut andil menghormati Rasulullah, dan taat-taat yang lainnya. Semoga kita insyaallah di akhirat insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, monggo kita tingkatkan diri kita. Gede niat 30 hari usahakan nyuwun kali Allah. Ya Allah, pertemukan aku dengan Nabi dalam tidur. Amin Allahumma. Jalo kali Allah, nyuwun kali Allah. Ya Allah, sudah sekian saya tahun belum pernah ketemu walaupun sekali dalam mimpi ketemu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun insyaallah diparingi kalian Allah. Amin ya rabbal. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqalah. Barang siapa yang pernah melihatku di dalam mimpi, pasti sebelum meninggal dunia akan berkumpul satu jasad dengan aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini target kita. Kalau sudah jenengan kali kalau bisa ketemu dalam mimpi, sudah kedudukan nggak ada di atas kedudukan tiang pernah mimpi ketemu dengan Nabi. Ngelebihi segala kedudukan, dan itu diperlukan buatan ilmu kata. Ane sing sering-sering mimpi ketemu Nabi niku tiang-tiang awam. Tiang-tiang sing pasang rindu. Pasang nopo? Pasang rindu, buatan pasang logika, akal, mosok. Pakai niku biasanya nggak ketemu. Soalnya mikir bener apa biasanya nggak ketemu. Sing kados kula kali panjenengan denger syama'ilnya, sifat-sifatnya, denger adabnya, dipikir-pikir, dilamun-lamun, subhanallah saged kepanggih. Rata-rata sing saged kepanggih tiang-tiang sing awam ngoten sing mboten ngertos masalah dalile napa, hadise napa, buktine napa, cuma mendengarkan kemudian masuk dalam pribadinya, diangan-angan dan kemudian ketemu. Sedikit cerita, dulu ada orang datang kepada kiai ngomong, "Kiai, saya pengen ketemu Nabi Muhammad, pengen banget. Bagaimana ceritanya? Caranya bagaimana?" Kata kiai, "Kamu mulai pagi sampai sore jangan minum. Jangan minum, nggak boleh minum. Dah, mulai datang pagi nggak minum, siang, sore nggak minum, kemudian tidur, mimpi seakan-akan dia minum. Mimpi seakan-akan dia minum. Bangun dari tidur, matur kiai, ayo piye hasilnya? Nopo? Kulo mimpi minum. Coba kalau saat itu dari pagi sampai malam yang terpikir kamu Nabi Muhammad, insya Allah ketemu. Seperti yang kamu bayangkan ketika pengen minum. Jelas insya Allah. Nah, monggo. Okay. Setiap jamaah dengan hadirkan Rasulullah, minum niki adabnya Rasul, makan adabnya Rasul, masuk kamar kecil adabnya seperti apa, 24 jam insya Allah. Kita berharap semuanya nggih, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal sakit kepanggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis taklim kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat kita insyaallah yang kita hadirkan atau yang belum kita hadirkan berkat daripada Rasulullah di bulan Rabiul Awal semoga dikabulkan dan diijabahi oleh Allah. Dan mari kita tutup doa dari Pak Fauzi. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة